Sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit harus memenuhi beberapa prinsip penting. Jadi yang pertama itu ada integrasi data. Nah, sistem ini tentunya harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai departemen atau unit dalam fasilitas kesehatan seperti data pasien, rekam medis, penjadwalan, inventaris obat, dan informasi keuangan. Dan yang kedua yaitu keamanan data. Nah, keamanan data ini penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien. Sistem ini harus dilengkapi dengan perlindungan data yang kontrol akses yang ketat. Dan yang ketiga yaitu kemudahan akses. Sistem informasi kesehatan ini harus mudah digunakan oleh staf medis dan administrasi. Nah, antarmuka yang intuitif dan pelatihan yang memadai harus disediakan. Dan yang keempat yaitu rekam medis elektronik atau EHR. Nah, fasilitas kesehatan sebaiknya memiliki EHR yang mencakup riwayat medis pasien, diagnosis, perawatan, dan resep obat. Tentunya ini membantu penyedia perawatan memberikan perawatan yang lebih efisien dan berkualitas. Dan yang kelima yaitu integrasi dengan sistem pusat. Nah, sistem informasi kesehatan ideal juga harus terhubung dengan sistem pusat atau instansi pemerintah yang mengelola data kesehatan nasional, memungkinkan pelaporan data kesehatan yang akurat dan real time. Dan yang keenam yaitu pemantauan kinerja. Nah, fasilitas kesehatan harus dapat memantau kinerja mereka dengan bantuan sistem informasi kesehatan, termasuk pengukuran kualitas layanan, efisiensi operasional, dan manajemen sumber daya. Dan yang ketujuh yaitu telemedicine. Nah, kemampuan untuk mengintegrasikan layanan telemedicine ini dalam sistem informasi kesehatan tentunya dapat memungkinkan akses perawatan jarak jauh dan konsultasi dokter yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan dan backup data. Nah, menyediakan infrastruktur yang handal untuk penyimpanan data dan prosedur backup yang teratur adalah kunci untuk melindungi informasi penting. Faktor yang sebaiknya diterapkan dalam sistem informasi kesehatan di pelayanan kesehatan dapat mencakup yang pertama itu ada akurasi data. Nah, akurasi data ini memantau tingkat akurasi data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk memastikan keadaan informasi medis. Yang kedua itu ada ketersediaan data. Nah, memeriksa ketersediaan data kesehatan saat diperlukan sehingga pasien ini mendapatkan perawatan yang tepat waktu. Dan yang ketiga itu ada keamanan data. Nah, mengukur tingkat keamanan data medis untuk melindungi privasi pasien dan mematuhi regulasi privasi yang berlaku. Dan yang keempat yaitu pelayanan pasien. Nah, melacak kepuasan pasien, waktu tunggu, dan tingkat keberhasilan pengobatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang kelima yaitu ada integrasi dengan sistem lain. Nah, memeriksa tingkat integrasi sistem dengan laboratorium, radiologi, farmasi, dan sistem lain yang mendukung perawatan pasien. Dan yang keenam yaitu pendokumentasian medis. Nah, memantau penggunaan pendokumentasian medis elektronik dan kepatuhan dengan pedoman klinis. Dan yang ketujuh yaitu ada analisis data. Nah, mampu menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan manajemen. Dan yang terakhir yaitu pelatihan staf, memantau sejauh mana staf kesehatan terlatih dalam penggunaan sistem. Beberapa tanggung jawab yang diemban oleh pengelola sistem informasi kesehatan. Yang pertama itu ada pengelolaan data pasien. Dan memastikan bahwa data pasien ini tersimpan dengan aman, akurat, dan terorganisir dalam sistem. Tentunya ini mencakup pengelolaan catatan medis elektronik, perbarui informasi pasien, dan berikan akses yang sesuai kepada staf medis. Yang kedua yaitu keamanan data. Nah, bertanggung jawab atas keamanan data pasien dan privasi pasien ini termasuk menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat,
mengelola hak akses dan mengamankan sistem dari ancaman cyber. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan sistem. Nah, melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan sistem untuk memastikan bahwa sistem informasi kesehatan ini sudah berjalan dengan baik. Ini termasuk pembaruan perangkat lunak, perbaikan bug, dan peningkatan sistem. Dan yang keempat yaitu pengelolaan anggaran. Nah, pengelolaan anggaran ini bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran untuk sistem informasi kesehatan termasuk biaya, perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan. Ya, jadi seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat memenuhi syarat untuk peran tersebut dengan beberapa pertimbangan. Jadi yang pertama itu ada pengetahuan tentang sistem kesehatan. Nah, seorang sarjana kesehatan masyarakat tentunya harus memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem kesehatan, kebijakan kesehatan, dan tantangan dalam pelayanan kesehatan yang merupakan aset berharga dalam mengelola sistem informasi kesehatan. Selanjutnya yang kedua ada pemahaman terhadap data kesehatan. Pengetahuan tentang data kesehatan dan informasi pasien adalah komponen penting dalam manajemen sistem informasi kesehatan, dan ini sesuai dengan latar belakang sarjana kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu kemampuan analisis. Seorang sarjana kesehatan masyarakat seringkali dilatih dalam analisis data kesehatan yang diperlukan untuk memahami dan menginterpretasikan data yang sudah dihasilkan oleh sistem informasi kesehatan.